teknik minimal invasif untuk menangani kasus saraf terjepit di pinggang atau biasa kita sebut dengan HNP lumbal dapat dilakukan menggunakan teknik endoskopik atau mikroskop, sama-sama melalui irisan yang sangat kecil 1-2 cm, hasilnya pun sama-sama optimal, hampir tidak ada bedanya. Biasanya pasien yang datang mayoritas atau hampir semuanya memiliki keluhan nyeri dari bokong turun ke paha belakang hingga ke betis. Biasanya juga disertai dengan kesemutan. Pada beberapa kasus yang parah ada yang kakinya sampai keple atau lemas. Sebelum dilakukan tindakan minimal invasif untuk membebaskan saraf yang terjepit, saya akan konfirmasi ulang keluhan pasien, kemudian saya cocokkan dengan gambar MRI-nya, dan kalau perlu ada beberapa kasus yang membutuhkan pemeriksaan EMG atau tes elektrofisiologi untuk saraf dan otot yang terdampak. Untuk MRI khususnya biasanya saya minta paling lama 6 bulan MRI. Tapi bila ada keluhan yang memberat dalam 6 bulan itu, saya akan minta MRI yang paling baru. Hal itu saya butuhkan supaya tindakan yang akan saya berikan akurat dan optimal untuk menyelesaikan keluhan yang diderita oleh pasien. Kemudian pasien akan saya minta untuk melakukan serangkaian tes persiapan sebelum operasi. Walaupun operasinya minimal invasif dan simple, tetap kita akan lakukan sesuai SOP. Kita periksa secara teliti apakah ada masalah di darah, di jantung, di paru, dan lain-lainnya, sehingga prosedur operasi tindakan minimal invasif ini dapat dilakukan dengan lancar. Semua prosedur minimal invasif di sini kecuali PLDD atau laser dan radiofrekuensi itu kami lakukan dengan anestesi total atau bius umum. Berdasarkan pengalaman kami yang sudah, alasannya ada dua, yaitu pasien lebih nyaman, dan yang kedua adalah untuk hasil yang lebih total dan lebih optimal. Khusus untuk tindakan laser atau PLDD dan radiofrekuensi kami lakukan dengan prosedur anestesi lokal atau tanpa bius umum. Setelah melakukan serangkaian tes persiapan sebelum tindakan dan pasien dinyatakan aman, kami akan lakukan tindakan minimal invasif. Biasanya per titik yang terjepit adalah sekitar 45 menit sampai dengan 1,5 jam durasinya, tergantung seberapa berat tingkat jepitannya. 2-3 jam setelah tindakan, pasien diperbolehkan untuk duduk, berdiri, jalan, dan pelan-pelan kita mulai aktivitas seperti biasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien yang sudah menjalani tindakan minimal invasif untuk saraf kejepit ini. Biasanya untuk long term pasien saya beri masukan, khusus untuk pasien yang masuk dalam kategori obes, saya minta untuk secara bertahap melakukan program weight loss. Kemudian ada beberapa tindakan yang memang secara tidak langsung membebani tulang belakang, yaitu jongkok, twisting atau melintir badan, kemudian bungkuk, bending, dan angkat-angkat berat. Itu harus diperhatikan. Untuk posisi duduk yang baik adalah posisi duduk bersandar dengan sedikit bantalan kecil di belakang pinggang ini. Kemudian untuk ibu atau wanita, saya sarankan untuk menghindari pemakaian sepatu hak tinggi dalam jangka waktu yang lama. Boleh diseling-seling tapi jangan terus-terusan, karena memang itu mempengaruhi postur tulang belakang Anda. Untuk korset, korset boleh digunakan tapi tidak terus-terusan, hanya dalam waktu-waktu tertentu, seperti misal kita harus melakukan observasi ke lapangan, kita harus jalan kaki yang lama, boleh digunakan korset. Kemudian untuk misalnya harus naik motor lama, korset juga harus digunakan. Tapi selebihnya kalau sudah di rumah, sudah duduk, sudah tidur, itu tidak perlu menggunakan korset lagi. Untuk pasien-pasien yang sudah lanjut atau lansia, saya sarankan
tinggal di lantai 1, jadi tidak terlalu banyak naik turun tangga. Kemudian untuk WC-nya harus wajib WC duduk. Kita hindari untuk pasien lansia untuk menggunakan WC jongkok karena itu sangat membebani tulang belakang bagian pinggang. Untuk perawatan lukanya saya kira tidak ada yang spesifik dan tidak ada yang perlu ditakutkan karena lukanya juga sangat kecil sekali. Kadang tidak ada jahitan luar, jadi benang atau lukanya kan nutup sendiri tanpa perlu perawatan khusus. Yang paling penting mungkin biasanya dalam seminggu pertama saya sarankan untuk menghindari air, jangan kena air lukanya, itu saja. Tapi kalau misalnya sampai tidak sengaja lukanya basah, pada pasien-pasien saya bilang ya ganti perbannya, tidak perlu salep khusus atau betadine khusus, hanya cukup dikeringkan saja lukanya kemudian ditempel plester lagi. Secara umum pasien-pasien pasca tindakan minimal invasif untuk saraf kejepit ini sangat puas, dalam arti nyeri mereka akan berkurang sangat jauh bahkan sampai hilang. Kemudian yang paling mengganggu biasanya kesemutan atau kebas, ini memang butuh waktu, tapi kalau nyerinya memang yang sangat drastis hilangnya. Untuk kebas dan kesemutan butuh waktu, memang tidak langsung hilang saat setelah operasi. Untuk nyerinya memang saya jamin nyerinya akan langsung hilang, drastis perubahannya. Jadi kesimpulannya, tindakan minimal invasif PLD ini sangat membantu atau solusi yang sangat baik untuk kasus saraf terjepit pada lumbal. Mayoritas datang dengan lumbal 45 atau 5S1. Keluhannya paling banyak adalah nyeri menjalar dari bokong, paha belakang, dan betis. Kalau memang keluhan Anda seperti itu dan memang ada jepitan saraf di sekitar L45 atau 5S1, memang jawabannya adalah PLD atau tindakan minimal invasif. Hasilnya baik, pemulihannya cepat, dan angka kekambuhannya minimal. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.